Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salsian Riani Arkadiningrat dari jurusan D4 Terapi Gigi dengan NIM P17325123446. Di sini saya akan membuat video tutorial pengolahan data dengan aplikasi SPSS, mulai dari uji normalitas data sampai output uji yang digunakan untuk memenuhi salah satu tugas dari ujian praktik pada mata kuliah biostatistik. Oke, di sini kita akan memasukkan data yang sudah disediakan oleh dosen, yang mana kita bisa langsung klik variable view. Untuk nomor satu adalah tingkat underscore edukasi, dan nomor dua adalah skor underscore pengetahuan. Di sini kenapa menggunakan underscore? Karena tidak bisa menggunakan spasi, oleh karena itu kita bisa mengganti menggunakan underscore. Untuk desimalnya kita bisa mengubah menjadi 0. Lalu untuk measure pada tingkat edukasi kita bisa mengganti menjadi nominal, sedangkan untuk skor bisa menggunakan scale. Nah, untuk value-nya kita ubah pada value tingkat edukasi, yang mana untuk angka 1 itu tidak diberikan edukasi, tidak diberi edukasi, lalu kita klik add, lalu untuk value 2 labelnya yaitu diberi edukasi. Lalu klik add. Jika sudah, kita langsung klik OK. Setelah kita memasukkan eh, tingkat edukasi dan skor pengetahuannya, kita bisa langsung ke data view. Di sini saya sudah memasukkan angka atau data sesuai dengan yang diberikan oleh dosen. Di mana di sini ada 20 data, 10 untuk kategori tidak diberi edukasi dan 10 diberi edukasi. Setelah itu, kita bisa langsung uji normalitas data. Yang pertama kita lakukan adalah klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistic. Setelah itu kita klik Explore. Nah, di Explore ini kita bisa masukkan skor pengetahuan di dependent list, sedangkan untuk tingkat edukasi masukkan ke factor list. Setelah itu kita langsung klik Plot. Nah, di box plot ini kita klik none, deskriptifnya kita matikan, lalu kita klik normality plot with test, lalu klik none juga. Setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Setelah itu kita bisa menunggu dan hasilnya akan keluar. Nah, di sini untuk uji normalitas data, kita bisa lihat di test of normality, karena data yang kita gunakan yaitu kurang dari 50, hanya 20 data saja, kita bisa melihat data atau signya itu di Sapiro Wheel. Di sini, di signya itu p-value-nya lebih dari 0,05, yang mana berarti data berdistribusi normal. Karena untuk uji normalitas ini datanya itu tidak berpasangan dan hasilnya berdistribusi normal, maka selanjutnya kita bisa melakukan uji independent sample t-test. Nah, setelah itu kita langsung klik analyze kembali, lalu klik comparements, lalu klik independent sample t-test. Nah, di sini kita bisa memasukkan untuk tes variabelnya itu skor underscore pengetahuan, sedangkan untuk grouping variabelnya masukkan tingkat underscore edukasi. Lalu kita bisa mengganti tanda tanya tersebut di define groups. Nah, untuk grup 1 ini kita masukkan grup 1, sedangkan untuk grup 2 masukkan grup 2. Lalu setelah itu kita klik continue. Setelah selesai, kita langsung klik OK, lalu menunggu hasilnya. Nah, di sini kita akan diberikan hasil 2 tabel untuk grup statistik dan tabel independent sample t-test. Di sini kita bisa melihat signya itu 0,690 yang berarti lebih dari 0,05. Lalu untuk minnya itu yang tidak diberi edukasi 58,30, sedangkan yang diberi edukasi adalah 78,80. Di sini saya akan menjelaskan yang sudah saya rangkum. Untuk soalnya, seorang peneliti ingin melihat perbedaan tingkat pengetahuan pada kelompok lansia yang diberi edukasi kesehatan gigi dan tidak dengan data sebagai berikut. Tadi ada 2 data,
karena tidak berpasangan. Lalu untuk jawabannya yang pertama adalah uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan pada kode soal B adalah uji independent test karena berdasarkan data yang tersedia, data tersebut merupakan data tidak berpasangan dan data berdistribusi normal, sehingga uji yang dilakukan adalah uji independent sample t-test. Lalu yang kedua adalah hasil output. Yang pertama adalah tabel uji normalitas data. Berdasarkan hasil uji normalitas data dan data kurang dari 50, hanya 20 data, maka kita melihat di kategori atau tabel Shapiro-Wilk. Karena pada nilai sig lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jadi, jika kelompok tidak berpasangan dan data normal, maka uji hipotesis yang dilakukan adalah uji independent sample t-test. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah tabel independent sample t-test. Nah, di sini berdasarkan tabel independent sample t-test tersebut, nilai yang dihasilkan lebih dari 0,05 yaitu 0,69. Berikut, maka data tersebut homogen. Jika data homogen, bisa dilihat pada tabel Levenes Test for Equality of Variance di bagian sig equal variances assumed. Jadi, untuk kita melihat datanya itu homogen atau tidak, kita bisa melihat di tabel sini dan di tabel sini. Seperti itu. Oleh karena itu, di sini karena datanya homogen akan memunculkan angka di sig bagian equal variance assumed. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah grup statistik di mana kita untuk melihat rata-rata atau mean dari data kita. Jadi, setelah dilakukan uji independent sample t-test, bisa dilihat pada bagian tabel sig 2 telet mendapatkan hasil kurang dari 0,05 yaitu 0,01 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna antara kelompok yang tidak diberikan edukasi dengan rata-rata minimal 8,30% dan dengan kelompok yang diberikan edukasi rata-rata atau minnya 78,80%. Jadi, kita selain melihat dari tabel independent sample t-test, kita juga bisa melihat di bagian grup statistik, di mana kita sudah langsung diberikan rata-rata atau minnya. Seperti itu. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.